Bogor Silang itu ada apa tuh Kak? Sebenarnya gue hanya mengambil satu langkah mundur untuk langkah jauh lebih maju aja sih. Gue ngerasa kayak gue udah siap main, tapi gue ada setback di cedera. Tapi waktu itu personally gue ngerasa coaching staff nggak mau kasih gue kesempatan. Padahal gue starting five lo. Pertimbangan lo sendiri pindah klub itu apa sih kalau dari lo ya? Seorang Daniel Wenas tuh Gue nomor satu kenyamanan, itu gue. lo free agent lah ya, nggak ada klub, nggak ada apa kan. Jadi lo mau kemana nih? Kalau dibilang mau kemana, gue Salam hebat luar biasa. Halo tim back lagi sama gue Irfan dan Alvin. Sekarang gue lagi pengen ngobrol-ngobrol nih sama Lord Wenas. Lord Wenas. Sebelumnya gue mau ucapin thank you dulu nih buat Play by Cafe, Playfield yang udah nyediain tempatnya, keren banget. Buat yang mau main basket bisa ketiknya di Google Maps ada Playfield Basketball. Pokoknya dia ada 3 lapangannya, keren-keren deh. Jadi langsung aja kita bedah-bedah dari Wenas. takut gue bener. Oke, gimana kabar lu dulu? Kabar PPKM? Baik, gue puji Tuhan baik. PPKM lumayan apa ya, lumayan bikin pergerakan terbatas gitu kan, jadi latihan susah, terus nyolong-nyolong lawan latihan. Terus gue juga waktu itu kan awal-awal PPKM masih harus bolak-balik ke tempat terapi kan, ini gue cedera jadi gue ya juga nungguin kalau kliniknya buka gue datang, kalau kliniknya nggak buka gue nggak datang. Berarti ini juga dong, lambat juga dong lu penyembuhan kaki lutut kan? Untungnya waktu PPKM terakhir itu udah tinggal strength and conditioning doang, udah selesai semua. Jadi tinggal kayak maintenance aja ya, kayak latihan basket kan ada strength and conditioning. Tinggal gitu doang, karena kebetulan gue lagi nggak ada klub, jadi gue tetap latihan di sana. Oh, lagi nggak ada klub ya? Lagi nggak ada klub. Jangan kesana dulu deh. Sementara nggak ada klub. Ini gue pengen ngomongin karirnya Daniel Wenas. Daniel Wenas kan, lu kan udah di mana-mana kan, banyak lah lu luntang-lantung ke klub-klub kayak Garuda gitu-gitu kan. Tapi gue sebelumnya mau nanya dulu ke lu. Susah gak sih jadi pemain pro itu? Masuk ke pro tuh susah, dia perbanas kan? Iya. Kalau masuk doang gampang, Masuk doang apa? survive-nya yang susah. Masuk doang mah gampang. Masuk gitu ya, main atau duduk nggak dimainin gitu gampang, ngikutin jadwal latihannya kalau lu punya kemauan gampang. Tapi buat lu survive sukses jadi pemain yang apa ya, berkontribusi lumayan sulit. Tapi lu dari pertama kan klub pertama tuh PJ ya kayak? Klub pertama PJ. Abis itu berapa tahun di situ kan langsung pindah ke Garuda Garuda Bandung. Bandung. Nah di Garuda Bandung pindah lagi tuh ke Bogor Siliwangi ya? Ke PJ dulu. Ke PJ dulu baru ke Bogor Siliwangi. Jadi gue mau nanya kan, pas waktu itu sempat kontroversial juga sih ya. Dari PJ Orang gila ya, dari Wenas udah enak-enak main di PJ kok Juara. pindah ke Bogor Siliwangi. Juara lagi? juara tahun sebelumnya. Oh iya. Bogor Siliwangi itu ada apa tuh kan? Sebenarnya gue hanya mengambil satu langkah mundur untuk langkah jauh lebih maju aja sih. Oh. Kenapa tuh emang di PJ? Kalau lu ingat musim setelah gue juara, 2017 itu juara, 2018 itu kalah sama Satria Muda. Oh ya final juga tuh Di tapi final, ya, ya di final. Gue itu starting 5 di 17 game regular season. Terus gue kena ibaratnya kecelakaan kecil lah. Waktu gue lagi latihan di latihan fisik, terus gue tuh ada apa ya, shin splint gue nih di, kalau bahasa orang kita tuh apa sih ini namanya, tulang kering. Oke, Tulang kering gue tuh robek kulitnya, kena box jump. Lagi latihan box jump. Nah itu tuh dalam jangka waktu 1 bulan mau semifinal. Nah pas semifinal gue nggak main, dikit lah, mungkin dari semifinal sama final itu gue main cuma 5 menit. Yes, pas gue baca juga itu dari game final lu gak ada poin juga kan? Enggak, gue semifinal juga nggak main nih. Iya. Atau ada ya? Gue nggak tahu, lupa. Gue baca tuh. Terus Nah. kenapa tuh Pak? Di situ gue ngerasa kayak gue udah siap main, tapi gue ada setback di cedera. Tapi waktu itu personally gue ngerasa coaching staff nggak mau kasih gue kesempatan.
Padahal gue starting 5 low. Berarti lu berasa lu Padahal gue bisa dan gue udah latihan. Maksudnya gue latihan sama kalian nggak pernah ada masalah gitu. Tapi kan pandangan orang-orang beda-beda. Pandangan coaching staff waktu itu menjelaskan ke gue merasa gue belum siap karena gue ada setback cedera itu. Terus itu kan posisinya gue lagi di tim nasional mau ke Asian Games. Iya, benar. Terus setelah final itu gue nggak main, gue dicoret dari tim nasional. Karena gue tidak perform di semifinal sama final. Yang gue keselnya, gue tidak perform bukan karena gue main, tapi karena gue nggak dimainin. Nggak dikasih kesempatan Gue nggak dikasih kesempatan untuk perform, ya gimana gue mau perform. Jadi menurut gue nggak bisa nih gini-gini aja. Kalau gue gini-gini aja, ya gue bakal begini-begini doang. Jadi gue cari klub waktu itu yang papan bawah Iya. ke, papan tengah ke, bodo amat. Yang penting di IBL bisa provide gue main showcase gue lah buat nunjukin gitu. Dan kalau lu bilang gue nyesel apa enggak, gue nggak nyesel. Gue nggak pernah nyesel. Pindah ke Siliwangi itu setback gue buat mundur 1 langkah, majunya 5 langkah. Terbukti. Ya gue nggak pernah nyesel. Terbukti. Itu setahu gua waktu itu Siliwangi nggak pernah sama sekali. Waktu belum gue masuk kan? Iya, Sebelum gue masuk. Freddy nggak pernah. Bakteri masih aktif juga. Iya. Nggak pernah kalah juga, nggak pernah menang kan? Gila, berani banget. Terus dari Bogor itu, dari Bogor si Siliwangi itu setelahnya kan dia udah dibeli sama license-nya Iya, dibeli kan? license-nya dicabut, terus yang gantiin license-nya dia Pak Erik. Terus lu emang udah langsung aja lu emang nggak ada di saat itu nggak ada pertimbangan apapun, itu lu ikut aja arus overall gitu. Enggak juga, ya ada tawaran juga dari tim-tim lain gitu, ada tawaran juga dari tim-tim tim besar gitu ya waktu itu. Karena waktu itu musim Siliwangi, gua main di Siliwangi dengan keadaan yang seperti itu ya, timnya yang kita semua tahu rahasia umum di akhir-akhir season pembayarannya begini. Tapi gue di musim itu peringkat 1 di Siliwangi, gue lupa deh, kayaknya 13, berapa poin per game, salah satu yang paling tinggi di lokal juga, sama Caleb sama Ardian Wicaksono waktu itu. Jadi gue ya ibaratnya gue udah nggak, waktu itu gue main berpikiran buat Pindah. jualan. Iya, jualan bener. Karena tim ini bakalan dicabut license-nya gitu. Gue berpikiran, jadi gue motivasinya gitu, oke gue harus main sebaik mungkin karena tahun depan gue pasti pindah, tim lu udah gak bakalan ada lagi. Nah even pindahnya akhirnya gue ke Lovre, tapi gue merasa dihargai aja setelah itu, Dipandang lah ya. Iya. Nah, pertimbangan lu sendiri pindah klub itu apa sih kalau dari lu ya, seorang Daniel Wenas tuh? gue nomor 1 kenyamanan, itu gue. Kenyamanan. Iya. Dari apa? Lu lihatnya dari apa? Dari semua aspek kenyamanan. Oke, lu sekarang ibarat kata sekarang lu nggak punya tim. Ada banyak yang nawarin lu. Trans dan lain-lain lah ya. Lu gimana tahu lu bakal nyaman kalau lu belum pernah jalanin? Lu lihat apa? Orang-orangnya kan gue harus tahu siapa aja yang ada di dalam situ. Oh, gitu. Oke. Terus kedua, I do my research also. I do my research also. This guy gimana? Orang ini gimana? Yang kerja di situ, pelatih ini, head coachnya ini, asistennya ini, fisioterapisnya ini. Fisioterapis bakalan Segitunya. sama gue. Gue segitunya kalau Jadi segala pemain, coaching staff, manajemen. kalau juga. pemain gue nggak terlalu. Karena kalau menurut gue pemain, kalau lu punya satu visi yang sama buat menang, lu willing to do anything lah. kan ada lu tukang gendong. Gendong-gendong aja udah di Bogor Sidoarjo juga Tapi gendong-gendong. kalau pemain gue, ya tapi gue jujur aja, gue biasanya kalau ditanya lo mau main siapa, gue mau pemain yang bisa bantu. Bisa bantu lu. Ya sama-sama saling bantu. Nggak mau juga main. Makanya kalau udah lihat Daniel Wenas di mana deh, pokoknya di corner passing gitu ya. Nggak juga, maksudnya nggak. It's not about I always making the play or making points. Enggak, gue nggak pernah berpikiran seperti itu gitu. Gue tuh apa ya? Gue kadang-kadang malah gue pengennya panggungnya tuh ke mereka gitu. Karena saat panggungnya ke mereka, orang-orang nggak ngeliat gue. Lu tinggal buang deh bolanya ke gue. Kan kerjaan gue. Oke, bisa. Pasti ke lu lah. Gua kalau main juga bisa jaga lu. Nah, bedanya kan kalau ada asing kan orang-orang matanya lihatnya ke Iya, asing. pasti. Oh iya, ngomongin asing nih. Kita kan udah tahu ya, lu udah ngeliat nih IBL tanpa asing dan Sama asing. Lu kalau lu pribadi lebih suka mana? Pakai asing atau nggak pakai asing? Berat nih kayaknya. Ini soalnya plus minus. Kalau gue mau bilang nggak pakai asing,
Nggak step up. Kita nggak Totalnya. punya apa ya target gitu loh, bukan target sih, kayak role model. Kita nggak punya role model. Kayak lo ngeliat role model yang di TV terlalu jauh gitu loh. Sedangkan kalau lo punya asing di klub, lo bisa lihat how they train, how they act like a professional basketball player. Ya, jadi make Gimana sense kan. approach dia ke game Bener. gitu. Dan lu bisa belajar juga, lu face to face sama dia. Ya. Nah, kalau pakai asing, minitnya pemain lokal Nggak ini lah ada. yang tergerus gitu. Jadi kalau gua ditanya, gua mendingan gimana caranya liganya ada dua kayak di Filipina. Jadi asing, ya. pakai Ada asing asing nggak sama nggak pakai asing. Gila. Itu bakal repot Iya kan banget 1 sih. tahun nih misalkan. Ya kita nggak tahu lah keadaan lagi seperti ini ya. Misalnya kalau keadaan baik-baik saja ada 1 tahun, mungkin 5 bulan asing, 5 bulan lokal, 2 bulan rest of season, oke lah. Ya ada terus sih Ya basket. nggak sih, kurang kayak NBA nggak sih? NBA kan nggak restnya nggak terlalu lama gitu loh. Bisa sih. Kadang-kadang kita latihan doang juga nggak ngapa-ngapain tuh Iya, kan lu bingung nggak ada target gitu ya. loh. Terus kita latihan maunya udah ini kan latihan tuh yang gua tahu ya dari pelatih fisik kan ada bertahap gitu sampai ke peak performance nih. Yang ada kita latihan udah peak performance tapi Ya, tandingnya masih nggak iya. tahu kapan. Gitu. Jadi mereka kan juga agak sulit kan mau maintain buat seperti itu gitu loh. Karena ya itu dia apa namanya pertandingan kita belum banyak. Panggung buat si pemain lokal itu nggak banyak. Bener. Kalau udah banyak mah nasional tim mah gampang menang. Kalau Nggak itu doang ya. Nggak itu doang pemainnya. No comment lah kalau itu. Jadi selama asing yang lu temuin, selama asing yang pernah main bareng lu, itu lu bisa jadi dia role model. Tapi se pendengaran gua ya, asing kan nggak semuanya baik gitu. Dia juga mau jualan-jualan Iya, juga iya, kan. iya. Lu nggak bisa, lu harus juga lu nggak boleh bodoh juga ya. As a player ya lu juga bisa lihat yang mana yang asing yang bisa lu jadiin role model di dalam lapangan. Ada yang di dalam lapangan bisa jadi role model, di luar lapangan enggak. Iya benar. Ya, jadi lu pilih aja, misalkan lu 2 asing, lu bagus di dalam, lu bagus di luar, ya gua ambil aja yang bagus-bagusnya, gua ambil dari lu bagusnya, gua ambil dari lu bagusnya. berarti balik lagi semua ke pemain sendirinya sendiri Iya, ya. nah, pastilah. Apapun itu baliknya lagi pasti ke diri sendiri. Gue nanya nih, Kak, season tahun 2020 kan ke ini ya, ke pending ya, IBL ya. Itu kan masih kakak main Louvre. Kira-kira kalau season masih lanjut, juara gak tuh? Dengan pemainnya kayak gitu, kompetisinya sih kuat banget ya Louvre waktu itu ya. Juara kan? Juara. Perkiraan final sama siapa? Pada saat itu ya, Iya. Saya muda lah atau kayak itu. Satria Muda itu pemainnya, gue lupa ya asingnya Siapa ya? Iya, asingnya Satria Muda. Yang tuh ini Sisi lah. Jas ya? Itu Bukan. udah berapa ya? Masih Jas. Yang tinggi pokoknya, yang kurus-kurus. semuanya juga tinggi. Yang bro. kurus-kurus gitu. Kalau asing nggak tinggi mah. Asingnya Satria Muda siapa sih? Gary Jacob ya? Gary Jacob kan, tapi kan dia pulang kan? Nggak sampai habis. Oh, bukan, itu kan Hang Tua yang dia pulang. Oh beda, berarti Dia Jacob. asingnya Gary Jacob sama, maka ada 3 yang ikutan dunk contest juga, 1 sama yang baru. Kayaknya kalau itu ya, kalau tahun itu yang, kalau menurut gua tahun itu Pelita Jaya sih. Ada Dior Lohorn kan? Dia lawan ada. Tapi kan lu punya Seven Goodman. Dia suruh berantem sama dia. Gua gini aja di luar. Juara. Itu love record banget. Iya, gua waktu itu sih sedih banget ya waktu itu tahun itu kan. Sekarang kan nggak ada nih. Sekarang kan lu free agent lah ya, nggak ada klub, nggak ada apa kan. Jadi lu mau kemana nih? Kalau dibilang mau kemana, Salam hebat luar biasa. Aduh. salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa salah satu. Salah satunya Terdepan. terdepan. Gue nggak bisa bilang mana yang lebih di depan, mana yang lebih di belakang sih. Karena gue belum pegang semuanya, gue belum pegang. Baru beberapa yang gue pegang penawarannya, offernya. Sedangkan ada yang mau nawar tapi masih belum berani karena belum ada belum ada Kejelasan. kejelasan dan belum ada kayak belum ada jalur hijaunya, lampu hijaunya lah. Tim baru nih berarti Iya. ya. Kan ada 4 nih. Yang nawarin itu berapa nih? Tim barunya? Iya. Iya. Kalau tim baru cuman 2. 2,5. Oh. Kalau tim lama 2 juga. 3. 3. Tapi yang satu udah hilang kontak ya, misalnya 2. Jakarta. Tim baru tim lama ya? Tim lama.
Tim lama satu enggak? Oh, Tangerang berarti ya. Tim Mau lama digiring, tiga. Tim lama 3. Yang satu hilang kontak, yang hilang kontak Jakarta, yang dua enggak, yang dua Enggak. Jakarta. Oh, iya. Oke. Tahu.